Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramansyah dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan membawakan materi tentang relativitas khusus. Dalam fisika, relativitas khusus atau teori relativitas khusus adalah teori fisika yang mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan pada 1905 oleh Albert Einstein, memberikan dua postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika berlaku invarian, bentuk yang sama, dalam semua kerangka acuan inersia. Dalam semua kerangka acuan inersia, kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Dan yang kedua, laju cahaya dalam vakum bernilai sama untuk semua pengamat, tanpa perlu memperhatikan gerakan cahaya maupun pengamat. Relativitas khusus diperkenalkan Einstein pada 26 September 1905 dalam makalah mengenai elektrodinamika benda bergerak. Teori ini menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau khusus dari rangka referensi inersial dalam waktu datar, di mana efek gravitasi dapat diabaikan 10 tahun kemudian. Einstein menerbitkan teori relativitas umum. Relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Relativitas khusus memiliki berbagai konsekuensi. Konsekuensi tersebut telah dibuktikan oleh eksperimen dan mencakup diantaranya kontraksi panjang, dilatasi waktu, massa relativistik, batas kelajuan tertinggi, ekuivalensi massa energi, kelajuan kausalitas, dan relativitas simultanitas. Salah satu dampak relativitas khusus adalah tergantinya pemikiran bahwa waktu bersifat mutlak dan pemikiran bahwa waktu bergantung pada kerangka acuan dan posisi. Jadi, kedua kejadian yang terjadi secara bersamaan bagi seorang pengamat bisa tampak tidak terjadi bersamaan bagi pengamat lain. Karakteristik yang paling mudah dikenali dari relativitas khusus adalah digantikannya transformasi Galileo dari mekanik Newton dengan transformasi Lorentz. Ruang dan waktu tidak bisa didefinisikan secara terpisah, tidak seperti yang sebelumnya diduga, melainkan merupakan suatu kesatuan yang disebut sebagai ruang dan waktu. Status relativitas khusus dalam ruang waktu Minkowski hanya akurat ketika nilai mutlak dari potensial gravitasi jauh lebih sedikit daripada C2 di daerah yang diamati. Dalam medan gravitasi yang kuat harus digunakan relativitas umum. Relativitas umum menjadi relativitas khusus pada batasan medan lemah pada skala yang sangat kecil, seperti panjang Planck dan lebih rendah. Efek kuantum harus dipertimbangkan sehingga menghasilkan gravitasi kuantum, akan tetapi pada skala makroskopis
dan tanpa keberadaan medan gravitasi yang kuat. Relativitas khusus telah teruji oleh eksperimen dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, 10 pangkat min 20 dan 10 pangkat, dan karenanya diterima oleh komunitas fisika. Hasil percobaan yang tampaknya menyangkal relativitas khusus tidak bisa diproduksi dan karenanya dipercaya sebagai kesalahan dalam percobaan. Relativitas khusus bersifat konsisten secara matematis dan merupakan bagian dari semua teori fisika modern. Di antaranya teori medan kuantum, teori Dawai, dan relativitas umum. Dalam kasus batasan medan gravitasi diabaikan, mekanika Newton secara matematis bisa diturunkan dari relativitas khusus untuk kecepatan yang kecil dibandingkan dengan laju cahaya. Jadi, mekanika Newton bisa dianggap sebagai relativitas khusus pada benda yang bergerak lambat. Beberapa eksperimen sebelum makalah tahun 1905, Einstein sekarang ditafsirkan sebagai bukti relativitas. Di antara eksperimen berikut diketahui bahwa Einstein mengetahui tentang percobaan Fizeau sebelum tahun 1905, dan pada sejarawan menyimpulkan bahwa Einstein paling tidak pernah mendengar tentang percobaan Michelson-Morley sejak 1899, meskipun dia mengklaim bahwa percobaan tersebut tidak berperan dalam mengembangkan teorinya. Percobaan Fizeau 1851 diulang oleh Michelson dan Morley pada tahun 1886, menghitung laju cahaya dalam media yang bergerak, dengan hasil yang konsisten dengan menambahkan relativistik kecepatan yang sejajar. Percobaan Michelson-Morley 1881. 1887 mendukung postulat bahwa mendeteksi suatu kecepatan acuan yang mutlak tidak mungkin dilakukan. Percobaan Troughton-Noble 1903 menunjukkan bahwa torsi kapasitor tidak bergantung pada posisi dan kerangka acuan inersia. Percobaan Rayleigh dan Brace 1902-1904 menunjukkan bahwa kontraksi panjang tidak menghasilkan bias ganda bagi pengamat yang ikut bergerak sesuai dengan prinsip relativitas. Pemercepat partikel bisa digunakan untuk mempercepat dan mengatur sifat partikel yang bergerak mendekati laju kecepatan, di mana perilaku mereka sepenuhnya konsisten dengan teori relativitas dan tidak konsisten dengan mekanika Newton yang lama. Mesin-mesin ini tidak akan bekerja apabila mereka tidak dirancang mengikuti prinsip relativistik. Sebagai tambahan, beberapa percobaan modern telah dilakukan untuk menguji relativitas khusus. Contohnya, uji energi dan momentum relativistik menguji batas kecepatan partikel. Percobaan Ives-Stilwell menguji efek Doppler relativistik dan dilatasi waktu. Percobaan uji dilatasi waktu, efek relativistik pada waktu paruh partikel yang bergerak cepat. Percobaan Kennedy-Tornadic dilatasi waktu menurut transformasi Lorentz. Percobaan Hess-Driver menguji isotropi ruang dan massa. Pencarian modern untuk melanggar
Pencarian modern untuk pelanggaran Lorentz. Berbagai uji modern. Percobaan untuk menguji teori emisi yang menunjukkan bahwa kecepatan cahaya independen dari kecepatan pemancar. Percobaan untuk menguji hipotesis seretan ether. Tidak ada gangguan aliran ether. Oke, thanks.